Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mayoga Menyapa, Madrasah Para Juara. Oke, teman-teman semuanya, kenalin nama saya Islamiat Rohmah, biasa disapa Bumia. Kali ini saya akan menemani dan juga berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini yang begitu luar biasa, begitu. Ada Mas Jordan dengan Mbak Asa ya, begitu ya? Oke, nah jadi selama 40 menit ke depan ini kita bakal ngobrolin yang lagi happening banget nih. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, saya mau kasih tahu nih, di satu minggu yang lalu tepatnya, di tanggal 27 Juli 2026, Man 3 Sleman baru aja banget nih dapat Kang Nimas terbaru 2026 gitu ya. Kita udah menyelenggarakan pemilihan yang mana tentunya pemilihan ini bukan hal yang begitu mudah, tapi hal yang begitu rumit. Pastinya ada seleksi yang begitu panjang, kemudian juga ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh para peserta. So, pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang behind the scenes atau cerita perjuangan dan mimpi Kang Mas Nimas Mayoga 2026. Kasih plus dulu dong teman-teman semuanya. Oke, nah buat teman-teman nih yang belum kenal sama podcast Mayoga itu apa, jadi podcast Mayoga ini adalah salah satu wadah, salah satu ruang yang mana kita akan sharing bersama, bercerita begitu ya, saling menebar motivasi dan juga inspirasi dari keluarga Man 3 Sleman untuk semua kalangan begitu. So stay tune terus, jangan lupa pantengin YouTube Man 3 Sleman, apalagi IG-nya jangan lupa untuk di follow sekarang juga gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jangan kemana-mana, kita langsung aja ke podcast berikutnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk sama Kang Mas dan juga Ning Mas Man 3 Sleman tahun 2026. Oke, di sini udah ada dua orang yang begitu spesial teman-teman. Boleh sapa-sapa dulu dong ke para viewers di depan sana. Halo semuanya. Oke, boleh kenalan dulu dari Mas Jordan mungkin. Boleh. Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Jordan Irsyad Al-Fauzi dari kelas 11A. Jadi selain aku menjadi Kang Mas Mayoga 2026, aku juga aktif di unit Mayoga English Club atau MEC. Di sana aku menjadi Public Relation atau Humas. Oke, berikutnya mungkin dari Mbak Asa, silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Ayudia Salma Azahra, aku dari kelas 11G. Selain menjadi Nimas Mayoga 2026, aku juga aktif di Kreativa Mayoga atau di bagian media. Aku sebagai editor. Oke, keren-keren banget ya teman-teman ya, dengan prestasi yang luar biasa begitu. Jadi nggak salah lagi nih kalau Man 3 pilih kalian gitu ya sebagai role model, sebagai icon dari Man 3 Sleman itu sendiri. So, kita mulai nih, kalau kita flashback di satu minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 27 Juli, teman-teman kan sudah terpilih nih sebagai Kang Mas dan juga Nimas Man 3 Sleman, begitu ya. Nah, kira-kira boleh dong dikasih tahu ke teman-teman, diceritakan gitu ya, bagaimana perasaan teman-teman semuanya setelah beneran aku nih yang terpilih gitu. Boleh dong diceritain dari siapa dulu? Mbak Asa mungkin? Boleh. Boleh, jadi waktu aku alhamdulillah menjadi Nimas Mayoga, jujur perasaan aku di situ campur aduk banget ya Ibu. Di satu sisi aku lebih kayak speechless, aku merasa kayak wow, am I deserve this gitu. Tapi di satu sisi juga aku yakin kalau amanah yang aku dapat itu berarti Bapak Ibu guru dan seluruh teman-teman Mayoga itu percaya untuk memberikan amanah ke aku. Jadi di satu sisi mungkin aku lebih kayak merasa aku harus berani belajar banyak hal baru sih, tapi aku juga happy. Oke, jadi merasa happy banget ya setelah mendapat amanah baru ini. Iya. Oke. Kalau dari Mas Jordan gimana nih perasaannya? Waduh, jujur saya itu gak expect, Bu. Karena saya setelah melihat penampilan-penampilan dari finalis lain pada bagus-bagus semua, ada yang menarikan joget apa di daerah mereka dan lain-lain. Jadi saya merasa kayak, waduh, apakah saya bisa menjadi Kamas 2026 ini? Jadi saya pas saat diumumkan saya kayak, waduh, gak expect nih, Bu. Kayak kok bisa ternyata saya dengan membawakan budaya Jawa seperti sesora dan geguritan. Jadi saya harus mengemban amanah dari Mayoga ini, Bu. Oke, luar biasa. Kalau Mas Jordan tadi
penampilan bakatnya seseorang geguritan gitu ya. Iya, bener Ibu. Kalau Mbak Asa apa nih Mbak? Boleh dong di-spill? Waktu kemarin menjadi Mm-mm. finalis, unjuk bakat saya itu speech. Jadi bilingual Indonesia sama English. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Udah nggak diragukan lagi deh kualitas bahasa Inggrisnya anak Mantiga Sleman. Oke, kita lanjut nih ke next question gitu ya. Pastinya teman-teman sebelum daftar jadi Kang Mas dan juga Ning Mas, itu ada nggak sih kayak rasa ragu, ada rasa kayak insecure itu ada banget nggak sih? Atau yakin-yakin aja selama ini? Siapa dulu? Mas Jordan boleh. Boleh Ibu. Nah, jadi sebenarnya tuh saya ragu teman-teman. Kayak sebenarnya dalam diri saya tuh bisa nggak untuk mengemban amanah jadi Kang Mas Mayoga 2026. Jadi saya juga memiliki banyak kegiatan seperti ya mengurus Mayoga English Club dan lain sebagainya, Ibu. Oke, kalau dari Mbak Asa mungkin? Jadi sebenarnya ini tuh bisa dibilang second chance saya. Oke. Tahun lalu saya juga daftar nih Mas sebagai Mm-mm. perwakilan kelas, cuma qadarullah berhenti di tahap 2. Makanya tahun ini bisa dibilang saya tuh tidak mau menaruh banyak ekspektasi. Saya cuma berusaha sebisa dan semampu saya. Dan ternyata alhamdulillah saya maju ke final. Mm-mm. Yang saya juga awalnya sempat ragu. Saya juga sempat konsultasi ke wali kelas, ke teman-teman, bahkan ke orang tua, kayak ini baiknya gimana. Tapi orang tua ngeyakinin, teman-teman juga kasih support, termasuk PA. Jadi akhirnya saya berani untuk maju dan lebih percaya diri. Oke, luar biasa. FYI teman-teman, PA itu pendamping akademik atau kita sebutnya dengan wali kelas begitu ya. Oke, nah jadi luar biasa ya kalau dari Mbak Asa emang dari tahun sebelumnya udah ikut gitu ya untuk bertarung di seleksi pemilihan Ning Mas Kang Mas. Sedangkan kalau Mas Jordan emang baru tahun ini ya Mas ya begitu. Sebenarnya saya juga sudah mendaftar di tahun sebelumnya, Ibu. Wow, Namun oke. udah gugur di tahap Mm-mm. 1, Ibu. Jadi saya merasa alhamdulillah saya bisa sampai ke final dan akhirnya terpilih menjadi Kang Mas Mayoga 2026. Oke, berarti dua orang ini emang sama-sama petarung yang sudah konsisten dan komit dari awal ya teman-teman ya. Oke, ngomongin soal seleksi nih, tadi kan Mas Jordan bilang sempat gugur di seleksi di tahun lalu ya, seleksinya sempat gugur gitu di awal gitu kan. Nah, mungkin boleh dong diceritain bagaimana pengalaman Mbak Asa dan juga Mas Jordan ini pada saat melewati tahapan-tahapan seleksi yang tentunya itu nggak sedikit ya Mas Mbak ya. Itu gimana tuh ceritanya, panjang pasti. Boleh, siapa dulu nih? Boleh. Oke, Mas Jordan boleh, silakan. Jadi saya itu kan maju di tahap 1 ya Ibu, Mm-mm. ada wawancara. Jadi saya agak takut gitu Ibu, karena takut jawaban saya tidak sesuai dengan apa saya harapkan itu Ibu. Dan alhamdulillah semua yang saya jawab dari pertanyaan-pernyataan dari juri dan sebagainya, alhamdulillah saya bisa menjawab dengan kemampuan saya sendiri dan alhamdulillah bisa mencapai final. Dan lalu sebenarnya saya juga menjadi panitia Sultra Prima Oh, 2026 Ibu. Dan saya menjadi MC-nya. Mm-mm. Dan saya agak panik karena saya bingung nih untuk membagi waktu di mana saya mau belajar untuk MC-nya dan belajar untuk unjuk bakat dan penyampaian visi misi dan menjawab para pertanyaan dari juri-juri. Oke, berarti emang cukup struggle di Wah, bagian manage iya Ibu. waktunya itu ya. Sempat jadi panitia juga, tapi juga sebagai peserta begitu. Oke, challenging. Kalau Mbak Asa gimana? Ada tantangan nggak yang dirasakan selama proses tahap seleksi itu? Jujur kalau struggle saya banyak banget Ibu bisa dibilang. Karena pertama waktu tahap wawancara, saya tuh sempat wondering soal diri saya sendiri. Oke. Kayak, aduh ini maju ke sini mau bawain apa ya gitu. Sampai akhirnya bunda saya ngomong gitu kayak, "Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja." Nah, akhirnya di situ saya ngasih kepercayaan untuk diri saya sendiri untuk maju wawancara dan alhamdulillah lanjut. Cuma ya tetap kalau dari saya pribadi, saya tuh kadang terlalu perfeksionis sama hasil. Oh, oke. Tapi alhamdulillah setelah saya maju Nimas ini, saya jadi belajar bahwa semua proses tuh juga penting. Jadi tetap ada struggle-nya, tapi saya justru belajar lebih banyak hal baru. Oke, berarti untuk tahapannya ada berapa tahap tadi? Ada Ada 2 tahap 2 tahap. Berarti dari seleksi pertama itu wawancara. wawancara. Wawancara oleh
oleh Dewa. Dewa Oh, dan Dewa. Kang Mas Mm-mm. 2025 Oh, yang itu. sebelumnya begitu ya, Iya. baru di tahap berikutnya langsung grand final yang kemarin itu. Ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi tahapannya nggak mudah ya teman-teman ya. Pasti ada persiapan, ada keringat, ada lelah. Tapi juga alhamdulillah mereka mencapai semua hasil yang sudah diusahakan selama ini. Patut diapresiasi banget nih. Oke teman-teman, kalau boleh tahu nih dari Mbak Asa dan juga Mas Jordan nih, kan pastinya ada tahapan-tahapan yang begitu challenging tadi itu ya, yang udah disampaikan. Tapi menurut kalian ada nggak sih momen-momen yang menarik gitu? Yang bagi kalian tuh ini kayaknya mengena banget nih selama seleksi. Ada nggak sih momen-momen yang menarik gitu bagi kalian? Ada Ibu. Oke, Jadi boleh. sebenarnya saya dari wawancara itu kan saya memiliki nervous gitu Ibu. Oke, Jadi saya sampai sebelum masuk ke ruangan itu mhm. sempat ke kamar mandi sampai 5 kali teman-teman. Oke. Jadi saya emang nervous dari dulu. Walaupun saya Mhm, sudah aktif ikut lomba-lomba ataupun mhm, organisasi, namun saya belum bisa menghilangkan nervous. Tapi teman-teman, jadi saya tuh mempunyai jiwa takut, namun saya tetap berani melangkah, Ibu. mhm, Jadi melangkah bersama dengan rasa takut itu sendiri. Jadi terus ya saat wawancara, mhm, alhamdulillah saya bisa mhm, menjawabnya, Ibu. mhm, Walaupun dengan rasa nervous ataupun mhm. gemetar saat itu tangan saya, Ibu. Oke. Oke, jadi pas saat finalis juga saya merasa, aduh, ini banyak banget finalis-finalis yang bakatnya lebih bagus, Ibu. Mhm, Karena saya hanya bisa membawakan sesorah dan geguritan. Jadi saya agak minder sedikit ya, mhm. Ibu, karena saya kan kurang persiapan. Oke. Karena kan saya membagi waktu dengan belajar MC-nya dan pas Mhm. saat hari H juga saya kan jadi MC-nya lalu alhamdulillah digantikan oleh Kak Zaki Dewa Mhm. Mayoga. Oke, luar biasa ya. Ini cukup menarik dan cukup unik ya teman-teman ya. Pastinya teman-teman mengalami kendala yang kayak nervous itu pasti ada banget kan. Tapi kalau dari Mbak Asa sendiri apakah kendalanya sama? Ceritanya sama? Bisa Pasti dibilang beda? Oh, sama. sama juga. Oke, Tapi justru baik. menurut saya yang paling berkesan selama proses itu waktu saya proses penulisan speech untuk Mhm, unjuk bakat, karena bisa dibilang topik yang saya bawa itu cukup berat menurut saya pribadi. Saya mhm. membawa soal hak perempuan, yang dimana waktu saya menulis itu saya cukup ibaratnya berantem dengan perasaan sendiri. Oke. Saya cukup, sempat yang kayak down untuk Mhm, melanjutin tulisan, karena saya merasa kayak ini terlalu berat untuk dibawa gitu. Tapi saya percaya kalau dari speech saya bisa menyebarkan banyak hal positif lainnya. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang paling berkesan dan akan selalu saya ingat sih, Bu. oke, luar biasa banget ya teman-teman, yang nggak salah lagi deh kita pilih Kang Mas dan juga Nimas kita di tahun 2026 ini. Oke, nah dari seluruh perjalanan yang udah dilalui itu kan pasti kan ada kayak mengambil ibrah atau pelajaran gitu kan. Dari proses seleksi ini kira-kira ada nggak sih kayak kualitas apa atau poin-poin apa gitu yang harus dimiliki oleh Kang Mas Nimas? Ada nggak sih? Kayak misalnya Kang Mas Nimas tuh kriterianya harus good looking gitu. Apakah itu berlaku di sini? Mungkin dari teman-teman ada seperti apa ya, kayak patokan indikator gitu seorang Kang Mas Ningmas tuh harus memiliki apa sih kayak gitu? Nah, kalau Boleh. menurut dari saya sendiri, Mhm, itu kan sebagaimana visi saya adalah menjadi inspirasi siswa-siswa yoga untuk berprestasi tanpa meninggalkan budaya-budaya lokal, teman-teman. Jadi program saya itu adalah melestarikan budaya Jawa, khususnya adalah aksara Jawa. Jadi saya ini ingin melestarikan aksara Jawa dengan program saya itu adalah pojok aksara dan mhm. one week one aksara, teman-teman. Jadi menurut saya menjadi Kang Mas 2026 adalah dimana kita menjadi teladan, teman-teman, memiliki sikap santun dan bisa melestarikan budaya-budaya kita sendiri, teman-teman. Jadi cukup. Oke, itu ya salah satu tips dari Mas Jordan kalau misal kalian next nih ya pengen daftar jadi bagian dari Kang Mas dan juga Ningmas di tahun 2027 atau tahun-tahun berikutnya gitu, pastikan kalian memiliki program kerja atau memiliki apa ya, keresahan, isu-isu tertentu yang bisa kalian jadikan sebagai bekal di awal begitu kemudian carikan solusinya. Nah, itu bisa menjadi bekal kalian untuk menjadi the next Kang Mas Ningmas begitu. Tapi mungkin dari Mbak Asa ada pendapat lain? Menurut saya Nimas dan Kang Mas itu bukan tentang siapa yang paling sempurna ya, Ibu, tapi Mhm, tentang siapa yang bisa bertumbuh dan memberikan dampak untuk orang-orang sekitar. Jadi pelajaran yang saya ambil itu untuk terus mau menerima kritik saran, belajar hal-hal baru, dan yang paling utama mhm, adalah menikmati semua proses yang harus kita lalui gitu. Sama seperti Jordan kalau, salah satu target saya menjadi Nimas ini adalah
menggunakan bahasa Inggris dan Oke. saya merasa bahwa bahasa itu bukan sesuatu hal yang kita bisa pelajari dalam waktu singkat. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Jawa juga pastinya mengajarkan kita bahwa semua proses itu penting dan harus kita validasi dengan perasaan kita. Oke, keren banget sih teman-teman. Nah, ngomongin masih soal tentang seleksi Kang Mas dan juga nih Mas Mayoga itu sendiri ya. Kemarin pastinya kan tahapannya begitu cukup panjang dan juga challenging itu tadi ya. Ada nggak sih support system kalian gitu yang mendukung gitu ya selama proses dari awal hingga akhir gitu? Mungkin teman-teman atau bestie kalian atau orang tua gitu sempat nggak ngasih kayak doa-doa dukungan ke teman-teman sekalian gitu? Boleh diceritakan mungkin dari siapa? Mbak Asa dulu? Oh, Oke, boleh. Jujur kalau saya sendiri biggest support system saya Mm-mm. tuh bunda. Karena saya deket Oke. banget sama bunda saya, Ibu. Jadi kayak saya selalu ngeluh, saya selalu cerita tuh dari bunda dan bisa dibilang bunda tuh adalah jadi salah satu orang yang pasti akan berdiri nomor satu gitu untuk dukung saya dan setelah itu mungkin teman-teman saya, teman-teman kelas atau bahkan teman-teman dari kelas 10 gitu. Jadi kalau ditanya support system terbesar saya pasti bunda saya sih. Oke, berarti bunda baru teman-teman begitu ya. Iya. Kalau Mas Jordan mungkin ada versi lain nih. Kalau dari saya sendiri itu Bu, karena saya mengikuti unit Mayoga English Club, Mm. saya merasa mendapatkan support besar dari para BPH-BPH Ibu. Oke. Jadi saya merasa sangat bersyukur karena memiliki teman-teman yang sangat suportif dari unit maupun dari teman kelas sendiri Ibu. Karena mereka sampai panas-panasan demi mendukung saya Ibu. Jadi saya merasa sangat bersyukur sekali mendapatkan teman-teman yang sangat suportif. Sebenarnya juga saya kan sempat agak ragu untuk menjadi Kang Mas 2026 Ibu. Namun saya kan memiliki teman di pondok saya dulu dan dari sampai sekarang saya masih berteman baik dengan dia dan dia sangat suportif sekali karena saya menceritakan semua keluh kesah saya dan beliau sangat mendukung saya untuk menjadi Kang Mas Mayoga 2026. Oke, luar biasa ya, bervariasi ya support sistemnya ya. Kalau dari Asa tadi bundanya begitu baru teman-temannya. Kalau Mas Jordan tadi banyak banget teman-temannya yang sudah heboh banget. Seperti kemarin pas saya lihat tuh mereka udah pada siap dengan yel-yelnya masing-masing begitu ya. Dan FYI juga nih buat teman-teman yang the next mungkin kalian bakal minat buat daftar Kang Mas nih Mas Mayoga. Jadi selain kualifikasi dari secara personal begitu ya, kita juga butuh support system loh. Dan itu menjadi salah satu indikator penilaian juga begitu. Nah ngomongin soal kualitas gitu ya, jadi diri gitu ya. Kira-kira basic apa sih yang harus dimiliki sama Kang Mas nih Mas Mayoga itu? Kalau dari saya sendiri, Oke. Ibu, ya yang Mm-mm. paling penting adalah kita harus menjadi teladan yang baik, Ibu. Jadi Oke. kita harus memiliki sikap santun dan sopan kepada semua orang, Ibu. Jadi kita tidak boleh misalnya memilih-milih teman ataupun saling merendahkan, teman-teman. Jadi menurut saya menjadi Kang Mas Mayoga 2026 adalah dimana kita harus menjadi teladan dan nomor satu untuk maju ataupun menjadi eh, wajah untuk yang inspiratif, Ibu. Mm-mm. Seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Asa mungkin? Kalau untuk saya sendiri, kualitas yang harus dimiliki Kang Mas dan Nimas adalah percaya diri. Karena menurut saya dari rasa kepercayaan diri itu akan mengembangkan sikap komunikatif, sikap peduli, sikap, integritas juga. Jadi saya selalu percaya bahwa percaya diri itu yang paling utama. Sebenarnya semuanya utama, tapi saya yakin kalau kita udah berpegang sama rasa percaya diri kita, pasti semuanya insya Allah berjalannya lebih lancar. Oke, wow, luar biasa. Percaya sama diri sendiri, be yourself ya, jadilah diri kamu sendiri gitu. Oke, nah ngomongin masih soal tentang seleksi dari pemilihan Kang Mas nih Mas ini begitu ya. Pastinya kemarin pada saat pemilihan itu nggak mudah ya tadi yang seperti saya katakan begitu. Ada hambatan-hambatan begitu ya. Tapi selain hambatan yang sudah disampaikan teman-teman tadi, ada nggak sih hambatan-hambatan lain yang menurut kalian mungkin pas di awal seleksi, mungkin atau pas di hari hanya gitu yang ini berat banget nih aku sampai hampir hampir gagal, hampir hampir menyerah gitu karena tantangan ini, ada nggak sih yang kayak gitu? Atau selama ini clear, lancar, aman semuanya? Aduh, tentunya nggak Oke. berjalan dengan lancar Oke, sih oke, Ibu. boleh. Jadi karena saya juga saat hari H itu menjadi Mhm. MC Ibu, jadi saya agak panik nih Ibu. Karena di mana teman-teman Kang Mas yang lain ataupun Nimas juga itu tuh memiliki waktu untuk latihan teman-teman. Jadi Oke. dari pagi sampai siang mereka memiliki kesempatan untuk berlatih. Mhm. Sedangkan saya menjadi MC, jadi mungkin agak kurang persiapan teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata saya bisa maju dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya impikan gitu Ibu. Oke, kalau dari Mbak Asa mungkin? Sebenarnya sama, cuma Mhm. mungkin perbedaannya adalah
waktu pemilihan itu kebetulan kan dibarengin dengan beberapa kegiatan Mayoga juga, yang akhirnya teman-teman itu juga punya kesibukan masing-masing gitu, yang akhirnya saya sempat chaos sendiri, saya sempat kesulitan sendiri, tapi saya berani minta tolong ke teman-teman, kayak contohnya teman-teman dari Kreativa, saya sempat kayak minta saran, saya baiknya gimana. Jadi sebenarnya pasti semua perjalanan tuh ada susah senengnya, cuma tinggal gimana kita ngehadapinya sih, Bu. Oke, luar biasa ya. Setiap orang ada challenge-nya masing-masing, tapi setiap orang juga punya tips and triknya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, tadi udah ngobrolin soal seleksi-seleksi, kita mungkin ke after seleksinya nih ya, selama kurang lebih 1 minggu ini menjabat sebagai Kang Mas dan juga Nimas Mayoga 2026 gitu. Sampai saat ini udah kebayang belum sih untuk program-program kerjanya akan kapan dieksekusinya atau seperti apa mungkin keberlanjutannya? Siapa? Jadi, kebetulan saya sama Jordan memang sudah sempat membicarakan hal ini sebelumnya, karena kita berdua sama-sama punya target terkait bahasa dan kearifan lokal, jadi pasti akan kita mulai dari hal-hal kecil dulu sih, Bu, seperti mungkin kita membiasakan untuk menggunakan bahasa Jawa Kromo dan juga bahasa Inggris. Terus, untuk mungkin akan berjalannya kapan, pasti akan sesegeranya sih, Oke. Bu, mungkin sehari setelah ini di-upload. Oke, amin. Amin. Disegerakan ya Iya. teman-teman ya. Jadi kita juga menanti nih apa sih gebrakan-gebrakan baru dari Kang Mas dan juga Ningmas Mayoga 2026 ini. Dari Mas Jordan sama berarti jawabannya? Ya, sebenarnya saya sudah mengajak teman-teman saya Oke. untuk melestarikan budaya Mm-mm. lokal, khususnya ke aksara Jawa, Ibu. Jadi ini saya sudah sebenarnya saya di kelas saya sendiri, Ibu. Jadi di papan paling belakang sudah Oke. saya tuliskan aksara Jawa yang dasar, teman-teman. Jadi saya sudah mengajak para teman-teman saya ini biar mereka bisa mempelajari aksara Jawa, Ibu. Aksara dasarnya ini apa nih kayak Hana Caraka Yes, gitu. ya. Ada Hana Coroko, Doto Oh, Sowolo, oke, gitu seperti oke. itu, Bu. Kalau di Jawa Hono Coroko gitu ya, tapi kalau di Bali Hana Caraka. Oke, teman-teman semuanya. Cukup panjang begitu ya cerita perjalanan teman-teman Kang Mas dan juga Nimas ini sebelum terpilih sampai akhirnya terpilih di saat ini begitu. Dan kita berharap juga mereka selain menjadi role model, menjadi wajah dari Mantiga juga mereka dapat menjadi sosok yang menginspirasi untuk teman-teman di Mantiga Sleman ini atau bahkan di luar Mantiga Sleman begitu ya. Oke, boleh dong dikasih tips and triknya nih barangkali teman-teman yang nonton di rumah pengen tahu kalau misal besok pengen daftar jadi keluarga Mantiga Sleman atau mungkin mau daftar di Kang Mas dan juga Nimas Mantiga Sleman begitu, kira-kira tips and triknya apa nih biar lolos gitu? Pasti ada dong masing-masing dari Mbak Asa sama Mas Jordan. Siapa dulu? Mas Jordan boleh. Oke. Jadi Silahkan. menurut saya itu tuh yang paling penting seperti yang Kak Asa bilang itu tuh adalah percaya diri, teman-teman. Jadi kita harus percaya diri sama diri kita sendiri, jangan hiraukan ujaran kebencian dari teman-teman. Jadi kita dengarkan yang baik yang bisa merubah kita dan membangkitkan semangat kita, teman-teman. Jadi kita juga harus bisa mengatur waktu. Seperti saya, alhamdulillah bisa mengatur waktu menjadi MC maupun unjuk bakat Kang Mas Nimas 2026. Oke, dari Mbak Asa? Menurut saya juga sama, percaya diri, dan salah satu hal yang saya cukup sering highlight adalah kita tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk tumbuh menjadi lebih baik, because the prettiest things can bloom even in the ugliest place, so just believe on yourself. Karena saya percaya bahwa dari percaya diri itu bisa lebih cepat menumbuhkan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih cantik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke, luar biasa. Kalau dari Mas Jordan tadi ada jadilah diri sendiri begitu ya. Kalau dari Mbak Asa percaya diri. Jadi kuncinya cukup 2 itu, tapi ya teman-teman kalau mau nambahin di rumah juga silahkan gitu ya. Oke, karena keterbatasan waktu nih teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang belum sempat ditanyakan dari teman-teman, mungkin bisa banget nih diramein aja di kolom komentarnya YouTube Mantiga Sleman begitu ya. Nanti dari Mantiga Sleman bakal bantuin nih untuk sampein ke Kang Mas dan juga nih Mas kita begitu. Oke, the last question nih, ada nggak sih pesan gitu ya untuk teman-teman di rumah begitu ya? Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan selain tips and trick tadi begitu? Ketika teman-teman berminat atau tertarik gitu ya untuk mendaftar menjadi Kang Mas dan juga Nimas Mantiga Sleman. Silahkan, siapa ini? Mbak Oke, Asa boleh. boleh. Jadi mungkin untuk pesannya kali ya, Ibu. Sebenarnya ini lebih ke reminder sih bahwa mungkin kalau kita
mau daftar Kangmas Nimas itu nggak harus one shot langsung dapet. Because you don't have to be perfect at one time, but at least you will be better than yesterday. For yesterday. Mm-mm. Ya. Jadi menurut saya tuh lebih kayak ke berani mencoba sih, karena saya selalu bilang juga, dan saya dikasih tahu dari bunda saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa jangan pernah takut gagal, tapi lebih parah kalau takut gagal. Lebih baik pernah gagal daripada takut gagal. Oke, luar biasa. Lebih parah takut gagal daripada nggak pernah gagal. Salah ibu. Lebih baik pernah gagal daripada Oke. takut gagal. Karena Lebih kalau baik pernah gagal Iya. daripada takut gagal. karena kalau kita takut gagal berarti kita belum pernah nyoba dong. Iya, betul. Ini selaras juga sama salah satu quotes yang menjadi favorit saya, kalau nggak salah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasannya bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit gitu ya. Jadi kalau kalian punya goals, punya cita-cita, punya keinginan, ya just do it, lakuin aja dulu gitu, nggak usah takut, nggak usah ngomongin soal hasil, itu akan memproses dengan diri sendiri, kemudian nanti at the some time gitu ya teman-teman akan bisa untuk meraih apa yang bisa kalian capai itu tadi, begitu. Oke, dari Mas Jordan mungkin ada kesannya gitu ya, sekaligus menjadi closing statement pertemuan kita pada hari ini. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, buat kalian yang masih merasa dirinya nervous atau kurang percaya diri, menurut saya berani melangkah dengan rasa takut itu tidak masalah teman-teman. Karena dari diri saya sendiri adalah dengan rasa takut itu sendiri saya bisa melangkah dengan lebih baik dan membawa rasa takut itu menjadi sebuah semangat untuk diri saya sendiri, teman-teman. Oke, buatlah rasa takut itu menjadi api semangat begitu ya, yang terus berkobar dari dalam diri. Oke, luar biasa. Nggak salah deh rasanya Mantiga Sleman memilih Kang Mas dan juga Nimas kita ini yang sudah terpilih tentunya di seleksi yang begitu panjang dan juga begitu selektif begitu ya teman-teman ya. Oke, karena waktu kita sangat terbatas banget nih teman-teman semuanya, sorry to say gitu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi sekali lagi. Saya ucapkan selamat dan juga terima kasih atas waktunya kepada Mbak Asa dan juga Mas Jordan yang sudah bersedia meluangkan waktu pada hari ini, udah sharing ke teman-teman semuanya yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Asa dan juga Mas Jordan ini pastinya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah. So, untuk teman-teman yang di rumah, sebagai Sobat Mayoga, jangan takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Yakinlah bahwa apa yang udah kalian usahakan, apa yang sudah kalian ikhtiarkan, itu akan membuahkan hasil di masa depan. So, that's all from me. Saya Islamiyat Rohma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.